Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Raja, radio dan televisi Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal bulan Ramadan 1442 Hijriah. Maka kami ucapkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal ibadah kita. Kita berada di bulan yang mulia, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang bulan Ramadan, beliau mengatakan kepada para sahabat beliau, "Atakum Ramadan, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Jadi Nabi alaihissalam menyebutkan tentang keberkatan bulan yang mulia ini. Dan itu terasa. Datangnya bulan Ramadan, terasa keberkatan bulan ini. Zahiran wa batinan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jiwa-jiwa terasa nyaman. Hati-hati orang beriman bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Kemauan untuk meningkatkan ibadah terasa pada setiap hati orang yang beriman. Keberkatan-keberkatan yang lainnya secara lahir pun tampak. Semangat beribadah meningkat. Semangat berbagi berlipat ganda. Kemudian kata Nabi SAW, "Tuftahu fihi abwabul jannah." Dalam satu riwayat, abwabus sama. Dibukakan pada bulan ini pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, abwabul jahim. Dan ditutup, dikunci pintu-pintu neraka pada bulan ini. Wa tughallu syayatin, dan dirantai
diikat, dibelenggu para syaitan. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ini adalah suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, kepada kaum mukminin, yaitu Allah memberikan kesempatan. Allah membukakan pintu-pintu surga. Allah mewajibkan berpuasa pada bulan ini. Allah bukakan pintu-pintu surga. Allah menutup pintu-pintu neraka. Dan Allah mengikat, membelenggu para syaitan untuk memberikan peluang kepada umat ini. Peluang dalam meningkatkan ibadah mereka, ketaatan mereka, amal-amal kebajikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Pada bulan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man haruma khairaha, man hurima khairaha, faqad hurim. Barang siapa yang dia dihalangi untuk mendapatkan kebaikan pada malam tersebut, maka berarti dia telah dihalangi dari kebaikan. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagai pembukaan dari kajian kita pada kesempatan yang baik ini, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini dan amal-amal ibadah yang lainnya. Tahun kemarin kita diuji oleh Allah Ta'ala pada Ramadan 1441. Banyak cobaan dan turunnya wabah sehingga hampir kebanyakan masjid di negeri ini ditutup, bahkan di dunia. Tetapi alhamdulillah, pada tahun ini kita kembali ke masjid-masjid kita dan tetap memperhatikan dan menjaga kesehatan kita. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik, inayah dan kekuatan untuk dapat meningkatkan amal ibadah kita pada bulan yang mulia ini. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, saudara-saudara kita masih banyak bersama kita. Namun kita mendengar sebagian di antara mereka telah meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengambil pelajaran dari itu semuanya. Kita tanamkan dalam diri kita, seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Ramadan yang terakhir. Seakan-akan kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan yang berikutnya. Dan demikian akan mendorong seorang hamba untuk meningkatkan amal ibadahnya, meningkatkan aktivitas amal solehnya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengikhlaskan amal ibadah kita karena Allah. Dan senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang benar. Itulah jalan yang lurus. Dan terus mengikuti mereka, para salafus saleh. Dan demikian insyaallah ta'ala, seorang mukmin senantiasa berada di atas al-haq, di atas kebenaran. Baik, kita kembali ke kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan memasuki bab tentang jawaz al-buka' 'alal mayyit bighairi nadbin wala niyahah. Dibolehkannya menangisi mayat atau jenazah jika kita ditinggal mati oleh keluarga kita. Tetapi dengan catatan, kita dilarang meratapi mayat itu.
Jadi masih dalam kitab tentang hukum-hukum berkaitan dengan jenazah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala setelah menyebut bab ini, kemudian beliau mengatakan, amman niyahatu faharamun. Adapun niyahah, meratapi mayat dengan mengucapkan kalimat-kalimat ketika menangisi mayat itu, hukumnya adalah haram. Wa sayati fiha babun fi kitabin nahi. Dan nanti akan dibahas oleh beliau satu bab tertentu dalam kitab An-Nahi. Kitab tentang kumpulan larangan-larangan. InsyaAllah ta'ala. Wa ammal buka, adapun menangisi jenazah, faja'at ahadithu kathiratun min nahyi anhu. Banyak hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menangis. Wa annal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi. Dan bahwasanya suatu mayat dia diazab lantaran tangisan keluarganya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa hiya muta'awwalatun wa mahmulatun ala man awsa bihi. Larangan tersebut ini atau berita dari Nabi SAW bahwasanya suatu mayat diazab lantaran tangisan keluarganya, ini tentu dibawa kepada makna orang yang mewasiatkan sebelum dia meninggal agar kalau dia meninggal supaya ditangisi. Kemudian wan nahyu innama huwa anil buka alladhi fihi nadabun. Sedangkan larangan yang dimaksud dengan larangan ini adalah larangan yang disertai dengan nadab atau niyahah. Ya. Apa makna an-nadab? Saya membuka kamus tentang an-nadab. Disebutkan di situ bahwa nadabal mayyita, kalau ada seorang yang melakukan hal ini kepada orang meninggal, artinya addada manaqibahu wa mahasinahu. Yaitu dia menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kedudukan-kedudukannya ketika menangisi. Ini pun termasuk yang dilarang. Ya. Termasuk yang dilarang. Sedangkan an-niyahah yaitu disebutkan al-buka 'alal mayyit bijaza'in wa awil. Jadi niyahah itu adalah menangisi mayat dengan mengungkapkan perasaan yang ada dalam diri seseorang dan dengan suara yang keras dan awil. Ya, semacam merengek, menangis dan mengeluarkan suara. Jadi ini intinya adalah meratapi mayat, hukumnya adalah haram. Tidak dibenarkan. Tetapi seorang menangis, ya. Dia menangis karena dia ditinggal mati oleh saudaranya, keluarganya. Maka ini hal yang dibolehkan tanpa mengeluarkan kalimat-kalimat yang merupakan kata-kata yang menunjukkan tidak ridho kepada takdir Allah atau mengata-ngatai ketentuan Allah. Nah, ini tentu hal-hal yang diharamkan. Adapun seorang menangis dan seadanya tanpa mengeluarkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, ratapan-ratapan, maka ini hal yang dibolehkan. Nanti akan kita bacakan sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang bagaimana beliau ketika menangis tatkala putra beliau Ibrahim wafat. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wad dalilu ala jawazil bukai bighairi nadbin
Wala niyahatin ahaditsu katsiratun. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya menangis, yakni ketika ada yang meninggal, menangis tanpa ratapan, ya, atau dengan suara yang keras, maka ini ada sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha, di antaranya kata beliau, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'ad ibn Ubadah. Pernah beliau menjenguk Sa'ad bin Ubadah ketika Sa'ad bin Ubadah sakit. Wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf, yang menyertai beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk Sa'ad bin Ubadah, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas ikut hadir, wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, juga yang menyertai beliau menjenguk Sa'ad bin Ubadah adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika sampai di tempatnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Falamma ra'au al-qauma buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bakau. Ketika mereka yang hadir di situ melihat tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakau, maka mereka pun menangis. Mereka pun ikut menangis. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, ala tasma'un, dengarkan, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Sesungguhnya Allah tidak mengadab, yakni orang yang meninggal itu lantaran tetesan air mata, lantaran mengalirnya air mata, wala bihuznil qalbi, dan Allah pun tidak mengadab jenazah atau orang yang meninggal itu lantaran hati yang sedih. Walakin yu'adzibu bihadza au yarhamu, akan tetapi Allah mengadab dengan ini atau merahmati mayat tersebut. Wa asyara ila lisanihi, dan beliau memberi isyarat pada lisannya. Jadi Allah yu'adzibu bihadza au yarham, akan tetapi Allah mengadab mayat atau merahmatinya lantaran ini, lisan. Hadis ini hadis sahih, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang baru kita dengar ini menjelaskan kepada kita tentang perilaku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin, alaihi afdalus salati wat taslim. Bagaimana beliau sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, seorang pemimpin kaum muslimin,
beliau memberikan kepada kita contoh, yaitu menjenguk Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabatnya yang mulia, ketika sakit. Ini suatu perilaku yang amat baik dan contoh teladan yang sangat mulia. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mendatangi, menjenguk jika ada di antara sahabat beliau yang sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga kita mengetahui adanya sejumlah sahabat radhiyallahu anhum yang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini menunjukkan bolehnya sejumlah orang menjenguk orang yang sakit, selama tidak menyakiti, tidak mengganggu orang yang sakit itu. Jadi suatu hal yang dibolehkan. Kalau misalnya kita mendengar ada saudara kita yang sakit, kita datangi dengan beberapa orang. Itu tidak mengapa. Selama tidak mengganggu orang yang sakit, tidak menyakiti orang yang sakit, maka ini hal yang dibolehkan. Tetapi kalau memang harus masuk satu persatu atau dua-dua, itu pun tetap kita mengikuti. Tapi intinya bahwa menjenguk seorang yang sakit dalam jumlah yang cukup banyak, 3 orang, 4 orang, sebagaimana disebut dalam hadis ini hal yang dibolehkan. Dan juga ini menunjukkan mereka para sahabat satu dan yang lainnya saling mencintai, satu dan yang lainnya mereka saling mengingat, dan ini perilaku mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian dalam hadis ini disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis. Ini menunjukkan bolehnya menangis. Bolehnya menangis. Kalau saja orang yang sakit, beliau menangisi orang yang sakit itu. Apalagi seorang meninggal yang tidak akan kembali ke dunia ini. Maka hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini untuk menunjukkan bolehnya menangis ketika ada orang yang meninggal. Nah, tetapi dalam melakukan hal ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, beliau di situ tetap mengingatkan kepada para sahabat beliau. Ini merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika kita datang suatu tempat, ada hal-hal yang boleh kita lakukan, kita melakukannya. Tetapi tetap kita menegur, mengingatkan kalau ada kemungkaran dalam keadaan tersebut. Nah, ketika Nabi SAW melihat para sahabatnya ikut menangis, maka beliau mengatakan, ala tasma'un, yang didengarkanlah. Ya. Beliau menyuruh untuk mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Kemudian beliau memberikan nasihat. Ya. Dia mengatakan, innallaha la yu'adzibu bidam'il ain. Sesungguhnya Allah tidak mengadab suatu mayat lantaran mengucurnya air mata orang-orang yang ditinggalkannya. Orang-orang yang mencintainya menangis. Allah tidak mengadab lantaran tangisan itu, lantaran berlinangnya air mata. Wala bihusnil qalb.
Dan Allah tidak mengazab suatu mayat lantaran hati yang sedih. Karena ini suatu hal yang wajar. Ketika seorang ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, suaminya atau istrinya atau anaknya atau orang tuanya, kemudian dia sedih, itu hal yang wajar. Sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Itu pun tidak menyebabkan Allah mengazab mayat lantaran hati yang sedih ketika ditinggal mati. Walakin, namun kata Nabi SAW, walakin akan tetapi yu'adzib, Allah mengazab bihadza. Yang menyebabkan Allah mengazab mayat lantaran tangisan keluarganya, itu disebabkan karena lisan. Yakni jika mereka dalam menangisinya dengan mengeluarkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, ya, ini yang tidak dibenarkan. Jadi Allah mengadab atau merahmati mayat itu tergantung ini, lisan. Berarti menangis boleh, bersedih boleh, dan itu hal yang wajar, manusiawi. Tetapi jangan sampai ketika menangisi mayat dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang cenderung untuk misalnya mengata-ngatai takdir atau memaki-maki atau kalimat-kalimat yang lainnya. Ya. Nah, jadi pelajaran yang diambil dari hadis ini diantaranya adalah kita dianjurkan untuk i'adatul marid, menjenguk orang yang sakit. Dan telah kita bahas masalah ini pada beberapa pertemuan yang lalu, ya, dengan sejumlah adab-adab di dalam menjenguk orang sakit. Kemudian dianjurkan pula orang yang lebih mulia menjenguk orang yang di bawahnya. Contoh dalam hadis ini, Nabi SAW, tentu kita semua sepakat bahwa beliau adalah paling mulia. Ya. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah atau para sahabat yang lainnya di bawah beliau dari sisi kemuliaan. Nah, orang yang mulia ini, yang lebih mulia ini, boleh menjenguk yang di bawahnya. Ya, ini di antara adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya bahwa imam, ya, dia menziarahi seorang pemimpin, kepala negara, presiden, raja, ya, itu dia mendatangi pula, menjenguk orang yang sakit dari bawahan-bawahannya atau rakyatnya. Dan ini tidak menjadikan seorang pemimpin itu hina, tidak. Tapi justru ini menunjukkan tawadhu, rendah hati, menunjukkan perhatian. Ya. Selama orang itu berniat yang baik. Jangan sampai ketika seorang pemimpin menjenguk orang sakit dari bawahannya itu karena ada yakni hal-hal duniawi. Ya, jangan. Ya. Tapi penuh keikhlasan. Ikhlas karena Allah mendatangi orang yang sakit atau menjenguk orang yang sakit itu. Kemudian juga di sini menjelaskan atau memberikan pelajaran kepada kita bolehnya berkumpul sejumlah orang ketika menjenguk seorang yang sakit, dan sudah saya jelaskan tadi. Namun catatannya adalah selama tidak menyakiti, tidak mengganggu orang yang sakit tersebut. Kemudian juga di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bolehnya seorang menampakkan kesedihannya di depan orang yang sakit. Ya. Apalagi kalau orang yang sakit adalah orang yang terpandang, orang yang juga mempunyai kedudukan, sebagaimana Sa'ad bin Ubadah. Ya, beliau adalah tokoh terkenal di kota Madinah. Maka dari itu Nabi SAW datang kepada beliau, belum menampakkan kesedihannya ya, ketika Sa'ad bin Ubadah sakit. Jadi intinya boleh seorang menampakkan kesedihannya ketika dia menjenguk orang yang sakit. Ya.
Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mengingkari satu kemungkaran dan menjelaskan tentang yang hak, yang benar dalam setiap kondisi dan keadaan yang di sana dikhawatirkan akan muncul kemungkaran. Maka kita mempunyai keharusan, apalagi orang yang berilmu, untuk mengingatkan kepada yang lainnya supaya tidak melakukan kemungkaran dalam hal tersebut. Sebagaimana Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka yang ada di sekeliling Sa'ad bin Ubadah, ya, dengan apa yang telah beliau sampaikan tadi. Bahwa Allah tidak mengadab seorang yang meninggal lantaran air mata yang berlinang. Ya, karena itu adalah fitrah manusia. Ketika dia ditinggal mati oleh orang yang dicintainya, maka air mata berlinang, hati sedih. Itu hal-hal yang wajar. Ya. Tetapi yang menyebabkan seorang diazab atau mayat itu diazab lantaran lisan. Ketika menangis, mengeluarkan ratapan-ratapan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya. Nah, oleh karena itu, hadis ini banyak memberikan pelajaran dan pencerahan kepada kita. Bahwa saya menangis itu ketika seorang meninggal, hal yang dibolehkan dalam agama. Tidak dilarang. Tetapi yang akan membawa dampak negatif terhadap si mayat apabila tangisan itu disertai dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang merupakan ratapan terhadap orang yang meninggal itu. Atau an-niyahah. Ini yang tidak dibenarkan. Kemudian hadis yang berikutnya, sebagai dalil bolehnya menangis ketika ada orang meninggal dari kerabat kita, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Dari Usamah bin Zaid bin Harithah, yang dia adalah maula Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah mempunyai anak namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnatihi. Pernah suatu ketika dibawakan, ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cucu beliau. Anak laki-laki dari salah seorang anak wanita beliau. Sebagaimana dalam riwayat lain adalah anak Zainab. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Beliau mempunyai anak yang meninggal di masa masih hidupnya Nabi alaihi wasallam. Diangkat, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil maut. Ketika itu sang anak, yang sang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam keadaan sakaratul maut. Karena sakitnya parah. Melihat cucu beliau yang dalam keadaan parah, dalam keadaan menghadapi kematian, fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengalirlah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyaksikan cucunya, salah seorang cucu yang meninggal. Faqala lahu Sa'ad. Maka Sa'ad berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma hadha ya Rasulullah?" Yani engkau menangis. Ya, apa arti tangisanmu ini? Yani mengapa engkau menangis? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat. Jadi tangisanku ini, melihat anak ini dalam keadaan sakaratul maut, ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Yang Allah jadikan dalam hati hamba-hambanya. Ya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah hanya merahmati
dari hamba-hambanya itu mereka yang memiliki belas kasihan kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Roja, radio dan televisi Al-Iman dimanapun Anda berada. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang satu peristiwa, yaitu wafatnya salah seorang cucu Nabi SAW di masa hidup beliau alaihi salatu wassalam. Dalam satu riwayat dipanggil, putri beliau memanggil atau mengirim utusan untuk memanggil Nabi SAW datang melihat cucunya. Maka beliau datang sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian beliau melihat keadaan anak itu. Maka menangislah Nabi SAW. Beliau menangis. Dan tangisan itu adalah rahmat yang Allah berikan pada hati seseorang. Ya Allah, semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang mempunyai kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Ya. Jangan hati, na'udzubillah min dzalik, hati seperti batu. Bahkan batu masih ada yang terpecah mengeluarkan air. Ya. Karena ada hati yang karena takut pada Allah Ta'ala jatuh dari gunung. Sebagaimana disebut dalam Al-Quranul Karim. Tapi di antara hamba-hamba Allah, na'udzubillah min dzalik, ada yang hatinya lebih dari batu, lebih keras dari batu. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah daripada hati-hati seperti itu. Nah, yang tidak punya rahmat dan kasih sayang pada hamba-hamba Allah. Na'udzubillah. Ya. Mohon perlindungan kepada Allah dari hati yang keras. Ya. Yang tidak ada rahmatnya kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang menakutkan. Ya. Karena Allah akan merahmati hamba-hambanya yang merahmati para hamba-hamba yang lainnya. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Sa'ad, "Ya Rasulullah, apa-apaan tangisan ini?" Kata beliau, ini adalah rahmat yang Allah berikan dalam hati para hambanya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan fadilah rahmat ini. Rahmat seorang hamba kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Jika seorang hamba itu merahmati para hamba Allah yang lainnya, yang mana rahmat itu ada dalam hati seorang hamba yang diberikan rahmat itu, apa keutamaannya? Dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah yang di bumi ini. Niscaya dia, Allah yang berada di atas, akan merahmati kalian. Ya. Ini perintah Nabi SAW. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak merahmati, tidak mengasihi pada hamba-hamba Allah, maka dia pun tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini sifat yang mulia. Ya. Sifat yang mulia. Yaitu merahmati para hamba Allah. Makanya Nabi SAW di antara sifat beliau sebagai seorang da'i yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau itu memiliki sifat Raufur Rahim. Sangat menyayangi dan belas kasihan kepada orang-orang beriman. Itulah yang kemudian beliau itu mendorong, yang mendorong beliau untuk terus berdakwah, menyeru hamba-hamba Allah kepada iman. Karena beliau merasa menderita. Beliau merasa berat penderitaan umatnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala yang dipancarkan dalam atau yang diletakkan dalam hati kita. Yaitu apa?
merahmati para hamba-hamba Allah. Kalau ada orang berdosa, kita doakan. Semoga Allah mengampuninya. Ada orang menyimpang, kita doakan semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Itu yang seyogyanya seorang muslim kepada saudaranya. Ya. Bukan melaknatnya, memakinya, mengata-ngatainya. Tidak. Ya. Tetapi semoga Allah merahmati. Semoga Allah mengampuni. Meskipun terkadang harus secara umum. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka diambil dari hadis ini, yaitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dipanggil oleh putrinya untuk melihat cucunya, beliau datang. Ya kalau saja orang lain beliau mendatanginya, menjenguknya, apalagi kepada darah daging beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perang yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tangisan Nabi alaihissalam. Beliau mengucurkan air mata, menunjukkan rahmat kasih sayangnya dalam diri beliau, ya, terhadap para hamba Allah, terhadap umatnya, apalagi terhadap yakni cucunya yang akan meninggal ini. Dan menangis itu tidak mengapa. Cuma sebagai dalil bahwa menangisi orang yang meninggal itu hal yang tidak dilarang oleh agama Allah. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya, yaitu ketika Allah menjadikan hati seorang hamba sebagai hati yang lembut, bukan hati yang keras. Naudzubillah dari hati yang keras. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang keras, ya. Tapi hati yang lembut, yang tersentuh ketika melihat para hamba Allah. Ya, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang satu kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan bagi sesuatu itu dari jenis perbuatan itu. Makanya disebutkan di sini, innama yarhamullahu min ibadir rahama. Sesungguhnya Allah merahmati hamba-hambanya yang juga merahmati hamba-hamba Allah yang lainnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan bagi suatu perbuatan dari jenis perbuatan yang lain. Sama dengan hadis yang saya bacakan tadi, yang mana Allah mengatakan, irhamu man fil ardi. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Rahmatilah yang di bumi, niscaya dia yang di atas akan merahmati kalian. Jadi rahmat dibalas dengan rahmat. Meskipun tentu tidak sama antara rahmat seorang hamba kepada hamba-hamba Allah yang lainnya dan rahmat Allah Ta'ala kepada seorang hamba. Tentu berbeda. Ya, tidak sama. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Anas radhiyallahu anhu. Qal. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim radhiyallahu anhu. Bahwasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui putranya, putra beliau itu Ibrahim bin Muhammad radhiyallahu anhu, wa huwa yajudu bi nafsihi. Ketika itu Ibrahim dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Karena putra beliau yang bernama Ibrahim juga meninggal. Ketika itu Ibrahim dalam keadaan payah. Ya, dalam keadaan sakaratul maut. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Peristiwa ini melihat keadaan Ibrahim, putra beliau
yang dalam keadaan payah, dalam keadaan sakaratul maut, maka dua mata Rasulullah SAW mengucurkan air mata. Berlinang air mata Nabi SAW dari kedua matanya yang mulia ketika melihat putra beliau. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Nabi SAW, wa anta ya Rasulullah, ini apakah engkau juga demikian, dan engkau menangis ya dengan peristiwa ini? Faqala ya Ibnu Auf. Maka kata Nabi SAW, wahai Ibnu Auf, wahai putra Auf, innaha rahmatun, sesungguhnya tangisan ini, air mata yang mengalir ini adalah rahmat. Adalah rahmat. Thumma atba'aha bi ukhra. Ya, kemudian Nabi SAW, thumma atba'aha bi ukhra. Kemudian rahmat itu diikuti dengan yang lainnya. Ya. Jadi rahmat itu menjadikan seorang menangis. Faqal, lalu kata Nabi SAW, innal aina tadma'u wal qalbu yahzanu. Sesungguhnya mata mengucurkan air mata, wal qalba yahzanu, dan sesungguhnya hati bersedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat Allah Ta'ala ridha. Ini ucapan-ucapan yang baik. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sesungguhnya kami wahai Ibrahim dalam berpisah denganmu sangat sedih. Ya, jadi ini ucapan beliau alaihissalam ketika putra beliau meninggal. Ya, beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, innal aina tadma'u, sesungguhnya mata mengucurkan air, wal qalba yahzanu, dan hati bersedih, hati berduka. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tetapi kami tidak akan mengucapkan yakni kalimat-kalimat kecuali yang mendatangkan ridha Allah Rabb kami. Ya, artinya kalimat-kalimat yang baik. Ya, seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kalimat-kalimat yang baik, yang menunjukkan pengakuan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, bahwa semua akan kembali pada Allah. Ya, dan ucapan ini biasa dilakukan diucapkan pada saat kena musibah. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali kalimat, ucapan yang menjadikan Rabb kami ridha. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun, dan sungguhnya dalam berpisah denganmu wahai Ibrahim kami sangat sedih. Jadi hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, menceritakan kepada kita tentang wafatnya putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Ini dari seorang budak beliau, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah, hadiah yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Nabi SAW. Seorang budak wanita, kemudian beliau mempunyai anak dengan seorang budak wanita tersebut. Nama anak itu adalah Ibrahim. Ya, Ibrahim radhiyallahu anhu. Yang diambil dari hadis ini, yaitu mendatangi atau menjenguk orang yang sakit itu tidak hanya orang yang telah dewasa, tetapi juga kepada anak kecil. Apalagi misalnya anak saudara kita, anak teman kita dalam keadaan sakit, kita mendatangi, menjenguk. Karena ini adalah merupakan hiburan bagi orang yang sakit tersebut. Hiburan bagi orang yang sakit dan keluarganya. Ya.
hiburan. Dan menjenguk itu kita dapat memberikan nasihat, memberikan kalimat-kalimat yang baik, ya, mengingatkan untuk bersabar, dan banyak hikmah yang kita dapati dari menjenguk orang yang sakit. Kemudian juga dianjurkan, terutama ini bagi orang berilmu, ketika ada seorang dalam keadaan sakaratul maut, ada di sisinya orang berilmu. Ya. Karena ini ada kaitan dengan sejumlah hadis yang lainnya. Di antaranya adalah mentalqin kalimat la ilaha illallah kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Jangan sampai orang-orang yang tidak paham, yang duduk di dekat kepala orang yang akan meninggal, karena dikhawatirkan dia melakukan hal-hal yang tidak tanpa ilmu, tanpa ilmu. Ya. Nah, di sini pentingnya ketika ada orang yang akan meninggal, itu ada orang berilmu yang hadir di situ, entah laki-laki atau wanita. Artinya kalau laki-laki yang hadir adalah seorang laki-laki yang berilmu. Kalau wanita pun demikian. Kalau wanita akan meninggal, ya diusahakan ada orang yang berilmu dari kalangan wanita yang ada di dekat orang yang meninggal itu, agar dia mengarahkan kepada yang terbaik. Ya, mentalqin, menuntun kalimat la ilaha illallah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Karena banyak orang-orang tidak punya ilmu, ya. Itu bukan menuntun kalimat la ilaha illallah, tetapi mereka menyuruh, ya, atau bahkan mereka yang mengucapkan hanya kata Allah. Allah, Allah, Allah. Dan ini tidak ada contohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Bukan kata Allah, tidak. Tapi kalimat Allah. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bukan kata Allah. Nah, ini penting. Ya, dan ini sudah saya jelaskan secara lebih jelas pada pertemuan yang lalu. Ya. Jadi orang berilmu seyogyanya yang ada di sisi seorang yang akan meninggal. Karena dia tahu tentang apa yang harus dia lakukan kalau orang itu meninggal. Dan sebelum meninggal. Yaitu dengan ilmu. Bukan tradisi, adat, kebiasaan. Apalagi kalau bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini menjelaskan kepada kita betapa rahmat dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Ya. Kepada umat beliau. Kemudian beliau selalu memberi peringatan. Selalu mengingatkan. Dalam setiap kondisi bisa menyampaikan sesuatu, beliau sampaikan. Dalam rangka memberi pelajaran. Dalam rangka mengajarkan kepada yang ada di seputar beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga seorang boleh memberitahukan kesedihannya. Mengungkapkan dengan lisannya akan kesedihannya. Ini hal yang tidak dilarang. Karena beliau SAW mengatakan ketika Ibrahim meninggal putra beliau, wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan sesungguhnya kami dan berpisah denganmu ya Ibrahim, kami sangat sedih. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tangisan beliau. Mengapa beliau menangis? Karena itu adalah rahmat yang Allah berikan dalam hati beliau. Dan pada hati hamba-hamba Allah yang diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian bahwa anak itu adalah sebagaimana disebut dalam hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu sebagai thamratul fuad. Anak itu ibarat buah hati. Makanya orang tua ketika hidup ya berjuang untuk anak-anaknya ya, itu semua akan diberikan kepada anaknya. Namun sayangnya ya tidak sedikit anak-anak yang melalaikan orang tua mereka. Yang melupakan jasa dan kebaikan orang tua mereka. Ya. Tidak sedikit. Maka dari itu marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengetahui jasa orang tua kita. Kebaikan orang tua kita. Kebaikan guru kita. Dan kebaikan orang-orang yang pernah berjasa pada kita. Meskipun orang itu tidak meminta. Tidak minta dibalas. Tapi seorang mukmin dan di antara akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan oleh Allah taala dalam Al-Qur'anul Karim agar seorang tidak melupakan kebaikan. Ya. Kebaikan dari orang yang berbuat baik kepadanya meskipun orang itu tidak meminta. Ya. Tidak meminta dibalas. Dan pasti Allah akan membalas. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan ganjaran bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi jangan lupa kebaikan orang lain kepada kita. Kita menjadi besar, kita menjadi orang atau menjadi manusia ya, ba'dallah taala. Setelah itu merupakan karunia dari Allah taala, kemudian dari orang-orang lain. Dari kedua orang tua kita, dari guru kita, dari teman kita, ya, dan dari orang-orang yang pernah berbuat baik pada kita. Jangan kemudian kita lupa atau melupakan atau mengingkari, naudzubillah min dzalik, sifat yang sangat tercela seorang yang mengingkari kebaikan orang lain kepada dirinya. Ini sifat yang disebut dalam bahasa Arab adalah suatu sifat yang orang-orang yang laim, ya. Orang-orang tercela yang tidak punya kebaikan. Naudzubillah dari sifat seperti itu. Ya. Jadi anak adalah buah hati bagi orang tuanya. Dia berkorban segala-galanya untuk anaknya. Maka suatu bentuk kedurhakaan anak pada orang tua tatkala dia melupakan orang tuanya. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Hayyan wa mayyitan. Baik ketika hidup maupun setelah meninggal. Setelah meninggal dan mendoakan mereka. Ya, dengan bersedekah untuk mereka. Ya, dengan menjaga hubungan dengan teman-teman mereka. Tetap menjaga silaturahim. Itu kalau mereka telah meninggal. Ini adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Islam. Dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan ini manhaj mereka. Ini akidah mereka. Ini perilaku mereka. Ya. Yang harus kita pahami. Ya. Maka dari itu perhatikanlah. Camkan. Ya. Jangan lupa. Atau mudah melupakan kebaikan. Kepada orang yang pernah berbuat baik pada kita. Ini namanya kufrun ni'mah. Kufur kepada nikmat. Kufur kepada kebaikan. Yang pernah diberikan oleh orang yang berbuat baik pada kita. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kisah tentang atau peristiwa wafatnya putra Nabi SAW ini. Ya benar-benar memberikan atau menyedihkan Nabi SAW. Namun beliau mengatakan dalam hadis ini. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Dan kami tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang mendatangkan, menyebabkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalaupun seorang mengucapkan kalimat ketika ada yang meninggal, itu kalimat yang baik. Ya, tetapi diam itu lebih baik. Ya, menangis dengan tanpa mengeluarkan kalimat-kalimat. Itu lebih utama. Namun kalaupun dia harus mengucapkan sesuatu, maka ucapkanlah kalimat yang tidak mendatangkan murka Allah Ta'ala.
tapi justru yang mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas pada bab ini, bab tentang bolehnya menangis ya tatkala ada yang meninggal. Ya. Jadi hadis tentang bahwa innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi, sesungguhnya mayat itu diazab lantaran tangisan keluarganya atasnya. Ini ada penjelasannya, ya, ada perinciannya. Ya, jadi bukan kemudian tidak boleh menangis sama sekali. Karena kadang-kadang ada juga orang yang tidak ngerti. Kalau ada orang meninggal, keluarganya nangis, istrinya atau anaknya atau nangis, wah disuruh diam semua, tak boleh nangis. Ya, ini keliru. Ya. Salah ini, salah kaprah. Ya. Boleh seorang itu menangis, keluarga silahkan menangis, tetapi jangan mengeluarkan, jangan disertai dengan ratapan. Namanya sedih, namanya berduka dan ditinggal mati oleh orang yang dicintai mereka, itu hal yang wajar. Ya. Jadi menangis itu boleh, tidak dilarang. Bersedih itu boleh dan tidak dilarang. Yang dilarang adalah meratapi mayat itu. Ini yang harus kita pahami. Dan telah disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah tadi pada permulaan bab ini, bahwa hadis tentang mayat itu diazab lantaran tangisan keluarganya, kalau si mayat ini sebelum meninggal dia beri wasiat pada keluarganya. Kalau aku meninggal, tangisilah aku. Ya. Dan berteriak misalnya. Atau dengan meratapi aku. Nah ini yang diazab. Ya. Dia diazab karena wasiatnya kepada mereka. Ini yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi pembahasan kita cukup ya, bab ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita memasuki bab yang berikutnya. Masih tentang berkaitan dengan bab jenazah. Bab al-kaffi an ma yara minal mayyit min makruhin. Jadi bab tentang seorang yang memandikan jenazah, kalau melihat ada hal-hal yang tidak sepatutnya untuk diceritakan, maka dia harus menutup mulutnya. Jangan sampai dia menceritakan pada orang lain. Ini fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Karena ya namanya orang meninggal, ya kadang-kadang ada aibnya. Ya, ada aibnya. Nah, kalau seorang mandikan jenazah itu, dia mengetahui aib tersebut, maka dia diperintahkan untuk tetap menutup mulutnya, tidak menceritakan kepada yang lainnya. Ini fadilah besar. InsyaAllah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kami mengingatkan terutama untuk diri kami dan untuk semuanya, mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dan sebaik-baiknya. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, ya ketika datangnya bulan Ramadan itu nada munadin, ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menghendaki kebaikan, ayo kemarilah. Yani ini saatnya untuk meningkatkan amal-amal kebaikan itu. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, dan wahai orang yang ingin melakukan suatu keburukan, yang menghendaki keburukan, tahanlah, kendalikanlah dirimu, yakni dari berbuat keburukan. Maka ini kesempatan yang baik untuk kita kaum muslimin, kaum muslimat, ya termasuk dalam hal ini menuntut ilmu, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini hidup di atas tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita inginkan. Kita tidak mau hidup ini hanya sekedar ikut-ikutan. Ya. Sudah cukup masa-masa lalu kita hanya ikut-ikutan. Hak atau batil kadang-kadang kita ikuti. Maka setelah datangnya ilmu ini, mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya.
ya, kita tidak perlu menggubris ucapan para pencela, para pemfitnah tentang dakwah yang mulia ini, tapi kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Terus menuntut ilmu. Dan amalkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.